Brendan dan Rachel adalah dua arkeolog yang bekerja di sebuah situs penggalian di gurun. Suatu hari mereka menemukan sebuah artefak terkutuk. Begitu mereka menyentuhnya, secara ajaib mereka berteleportasi ke sebuah ruangan tanpa pintu dan jendela. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Nah, ada 3 tanda yang menunjukkan bahwa mereka dapat melarikan diri melalui dinding itu. Yang pertama, kalau kamu mencermati lebih dekat, kamu akan melihat bahwa batu bata di bagian tengah sedikit bergeser. Yang kedua, ada angin yang bertiup dari arah batu bata yang bergeser. Kamu bisa mengetahuinya dengan melihat pakaian Brendan dan Rachel yang bergerak. Dan yang ketiga, ada juga cahaya redup yang datang dari sela-sela batu bata yang bergeser. Jadi, itu berarti tidak ada yang menahan mereka. Mereka bisa mendorong batu bata dan membuat lubang di dinding. Sayangnya, Brendan dan Rachel menemukan diri mereka berada di dalam ruangan lain. Tidak seperti yang sebelumnya, ruangan yang satu ini sangat besar dan ada 10 patung kuno yang tampak identik di dalamnya. Tapi coba perhatikan, apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Mata patung ini mengikuti Brendan dan Rachel. Dia hidup. Begitu Brendan dan Rachel menyadari patung yang bergerak itu, patung itu mulai berbicara. Beraninya kalian memasuki ruangan tempat aku beristirahat bersama para prajuritku yang gagah berani. Aku akan mengabaikan ketidaksopanan kalian dan membiarkan kalian pergi hanya jika kamu menjawab pertanyaanku dengan benar. Kalau tidak bisa, aku akan mengubah kalian berdua menjadi batu. Aku seringan bulu, tapi orang terkuat pun tidak mampu menahanku lebih dari 1 menit. Siapakah aku? Jawaban yang benar adalah napas. Anna ingin membeli mobil van untuk berkeliling negaranya. Dia pergi ke pameran mobil van untuk memilihnya. Ada 3 mobil van yang bisa dia beli. Lihatlah masing-masing mobil ini. Mana yang harus dia beli? Apa lantai kayu di van pertama menarik perhatianmu? Lantainya sudah lecet-lecet dan rusak. Jadi yang satu ini pas. Sekarang mari kita periksa yang kedua. Sepertinya ada yang kurang. Gak ada kompornya. Jadi gimana dia bisa masak? Sebaiknya dia tidak membuang-buang uangnya untuk yang satu ini. Jadi dia harus membeli van yang ketiga. David pergi ke toko kelontong untuk membeli beberapa buah dan sayuran segar. Saat di kasir, dia baru sadar dia lupa bawa dompet. Saat itu toko sudah mau tutup, jadi dia nggak sempat pulang, mengambil dompetnya, dan kembali lagi untuk membayar. Manajer toko berkata, "Aku akan menggratiskan semua makanan kalau kamu menjawab teka-tekiku dengan benar. Apa yang punya jantung tapi tidak berdetak?" Jawabannya adalah artichoke. Jamie sedang mengendarai sepedanya saat dia menemukan persimpangan. Jalan pertama mengarah ke hutan yang selalu diguyur hujan asam. Jalan kedua mengarah ke terowongan yang gelap gulita, tidak ada orang yang bisa melihat ke arah mana dia pergi. Dan jalan ketiga mengarah ke jalan raya yang sangat panas, sampai-sampai beton jalan pun meleleh. Jalan mana yang harus dia pilih? Jamie harus memilih jalan kedua karena ada lampu depan di sepedanya. Jadi dia bisa melihat kemana dia pergi. Florence adalah seorang kontestan dalam acara kuis Who Wants to be a Billionaire. Tinggal 1 pertanyaan tersisa untuk memenangkan $1 miliar dan pertanyaannya adalah apa yang dimulai dengan huruf E diakhiri dengan huruf E, tapi hanya berisi 1 surat. Dia tidak tahu jawabannya, jadi dia menggunakan layanan Phone a Friend. Dan dia menelepon kamu. Bisakah kamu membantunya? Jawabannya adalah envelope alias amplop. Keluarga Rodriguez pergi berlibur ke sebuah kabin terpencil di hutan. Mereka membawa banyak persediaan makanan, termasuk beberapa kaleng sup.
Namun ketika tiba waktunya untuk membuka kaleng dan mulai menyiapkan makan malam, mereka sadar kalau mereka tidak punya pembuka kaleng. Tapi tetap saja, Pak Rodriguez mampu membukanya. Bagaimana dia melakukannya? Dia menggunakan batu yang ada di sini untuk menghancurkan bagian atas kaleng. Ya, batu itu adalah pembuka kaleng. Nyonya Rosie sedang merajut sweater di depan perapian pada suatu malam musim dingin yang bersalju. Tiba-tiba, seseorang melempar bola salju ke arah jendelanya yang menyebabkan kaca jendelanya pecah berkeping-keping. Nyonya Rosie segera tahu bahwa ini adalah salah satu dari 3 anak nakal yang tinggal di lingkungan itu. Mereka adalah kakak beradik dengan nama Robert McDuffie, Henry McDuffie, dan Mark McDuffie. Keesokan harinya, sebuah catatan kertas ditinggalkan di depan pintu rumah Nyonya Rosie. Ada pesan samar yang tertulis di atasnya. Tanda tanya McDuffie, dia yang melempar bola salju. Setelah membacanya, Nyonya Rosie langsung tahu siapa yang melempar bola salju itu. Kalau kamu tahu nggak? Orang yang bertanggung jawab atas kaca jendela yang pecah adalah Mark McDuffie. Simbol tanda tanya disebut question mark dalam bahasa Inggris. Nah, arti dari pesan itu sudah jelas kan? Question mark McDuffie, dia yang melempar bola salju. Sekarang pertanyaannya, siapa yang maksa Mark McDuffie melakukan itu? Sandra pergi ke pesta kostum bertema monster. Begitu tiba di tempat pesta, dia menyapa 3 orang, tapi 2 di antara mereka sebenarnya adalah monster sungguhan dan hanya 1 orang yang manusia. Kamu tahu yang mana? Orang pertama adalah manusia sungguhan karena dia mengenakan topeng. Kamu bisa melihat pita yang diikatkan di belakang kepalanya. Sofia adalah seorang figuran yang berakting dalam film yang paling dinanti-nantikan pada musim ini. Dia diundang ke pemutaran perdana bersama para pemeran dan kru lainnya. Dia ingin tampil sebaik mungkin untuk acara tersebut dan memutuskan untuk menyewa penata rias profesional untuk merias wajahnya. Dia menemukan 3 penata rias di media sosial sebagai pilihan. Lihatlah profil mereka. Mana yang harus dipilih Sofia? Ya, riasan yang dibuat penata rias pertama gak begitu bagus. Gimana dia bisa merias Sofia kalau dia sendiri kelihatan gak profesional? Dan kamu lihat gak bio medsos penata rias kedua bilang hanya riasan pengantin? Jadi pilihan terbaik adalah penata rias ketiga. Putri Madeline akan mengadakan upacara penobatan dan semua orang penting diundang. Namun pada hari upacara, mahkota kerajaannya yang baru dibuat dicuri dari lemari besi. Kepala pengawal kerajaan memeriksa rekaman keamanan dan mengerucutkan para tersangka menjadi 3 orang. Saat diinterogasi, tersangka pertama mengatakan bahwa dia baru saja tiba di istana pada saat mahkota dicuri, jadi dia tidak melakukannya. Tersangka kedua mengatakan bahwa dia telah menumpahkan minuman di gaunnya dan dia pulang untuk mengganti pakaian, jadi dia tidak melakukannya. Dan tersangka ketiga mengatakan kalaupun dia jadi pencuri, dia tidak akan tertarik untuk mencuri mahkota yang terbuat dari zamrud. Menurutmu siapa yang melakukannya? Ingatkan kamu bahwa mahkota ini baru saja dibuat, jadi belum ada yang melihatnya dan tidak mungkin ada yang tahu dari batu permata apa mahkota itu dibuat. Jadi, wanita ketiga yang mencurinya. Simon akan melamar kekasihnya yang sudah lama dipacarinya. Dia ingin cincin itu menjadi istimewa, jadi dia mengukir inisial namanya dan pacarnya dengan bentuk hati di dalam cincin. Namun ketika pacarnya melihatnya, dia langsung memutuskannya. Kamu tahu alasannya? Kamu lihat kalung yang dipakai pacar Simon? Di liontinnya tertulis Beatrice, jadi itu pasti namanya. Tapi ukiran di dalam cincin itu bertuliskan S Loves D.
Ini mungkin berarti Simon berselingkuh dengan gadis lain yang namanya berawalan D, dan dia keliru dengan nama Beatrice. Kata Simon, oke, cari yang lain. Anthony akan mulai bekerja di perusahaan impiannya. Untuk merayakan kabar baik ini, ayahnya ingin membelikannya jam tangan mewah baru sebagai hadiah keberuntungan. Dia pergi ke toko untuk memilihnya. Pramuniaga menunjukkan 3 jam tangan yang berbeda. Mana yang harus dia beli? Lihat goresan kecil di jam tangan kedua. Mungkin itu cacat produksi, jadi pas. Dan jam tangan ketiga di sini menunjukkan waktu yang salah. Jam toko di dinding menunjukkan pukul 5, tapi jam tangan ini menunjukkan pukul 4.40. Jadi, jam itu terlambat. Sebaiknya jangan ambil risiko menghamburkan uang untuk jam tangan yang tidak berfungsi. Jadi, dia harus membeli yang pertama. Nancy sedang mendaki gunung di hutan. Dia lupa waktu dan tidak bisa menemukan jalan kembali ke mobilnya dalam kegelapan. Di kejauhan, dia melihat sebuah pondok kecil dengan cahaya yang berasal dari jendela. Dia menuju ke sana untuk meminta bantuan. Ketika dia mengetuk pintu, seorang penyihir menyambutnya dan berkata bahwa dia akan membantunya. Hanya jika dia bisa menebak si penyihir bisa berubah menjadi hewan apa. Bisakah kamu membantu Nancy menebaknya? Lihatlah tongkat sihir yang dipegang penyihir itu. Kepalanya berbentuk burung gagak. Jadi si penyihir itu pasti bisa berubah jadi burung gagak. Band favorit Amir sedang konser di kotanya. Setelah selesai, Amir bergegas ke belakang panggung untuk mengejar para anggota band sebelum mereka pergi dan meminta tanda tangan. Namun petugas keamanan menghentikannya. Setelah Amir memohon dan mengatakan bahwa ini adalah impian terbesarnya, petugas tersebut berkata, "Aku akan mengizinkanmu bertemu dengan para anggota band kalau kamu bisa menjawab teka-teki ini dengan benar. Apa yang datang sekali dalam 1 menit, 2 kali dalam suatu momentum, tapi tidak pernah dalam 1000 tahun. Yang benar aja dong Pak Satpam. Jadi, kamu tahu jawabannya?" Jawaban yang benar adalah huruf M. Hobi favorit baru Penny adalah mengamati burung. Dia mencoba mengamati semua burung di wilayahnya dan mencatatnya. Suatu hari dia melihat spesies burung langka dan ingin mempelajari semua tentangnya. Bisakah kamu membantunya mencari tahu pohon mana di hutan yang menjadi rumah burung ini? Lihat daun yang tersangkut di atas bulu sayap burung. Hanya pohon ini yang punya jenis daun yang sama, jadi pasti disitulah sarang burung itu berada. Sally ada ujian sejarah besok, tapi dia tidak pernah masuk kelas, jadi dia tidak punya catatan untuk membantunya belajar. Nelly, di sisi lain, adalah seorang siswa yang sangat giat dan tidak pernah melewatkan satu kelas pun. Waktu Sally bertanya kepada Nelly apa dia boleh meminjam catatan kelasnya, Nelly menjawab, "Akan kupinjamkan kalau kamu bisa menjawab teka-tekiku dengan benar. Apa yang punya 3 huruf, kadang punya 6 huruf, tapi nggak pernah punya 5 huruf. Bisakah kamu menjawabnya?" Nah, jawabannya tersembunyi dalam pertanyaannya kali ini. Teka-teki ini tidak menggambarkan sesuatu, melainkan memberitahu kamu berapa banyak huruf yang dimiliki setiap kata. Kata apa terdiri dari 3 huruf. Kata kadang terdiri dari 6 huruf. Dan kata tapi terdiri dari 4 huruf. Karena Sally adalah murid yang malas belajar, dia tidak bisa menjawab teka-teki itu dan gagal dalam ujian. Dia dihukum tidak boleh keluar rumah selama sebulan. Dan Nelly akhirnya berpacaran dengan pacar Sally, Peter, yang kata orang bisa pacaran dengan orang yang lebih baik daripada Sally. Jadi, kita semua tahu bagaimana akhirnya.